Itu lu tanya-tanya lagi aja. Gue temuin si Kepi dulu nih. Alright. Gimana Jen? Ya menurut lu gimana? Kalau gue udah tahu kayak gini. Iya makanya that's why I ask you man. Dudung diapain? Gue gak apa-apain. Karena ya gue dapet infonya bahwasanya dia masih punya semangat hidup. Benar gak? Itu kan permintaan dari Keling kan? Betul. Lu tau kan sepanas apa kemarin apa yang sudah kita laluin. Ternyata anak lu se-oversharing ini. Ya kita datang dengan peace juga. Kita juga pengen ngobrol sama kalian. Oke, gue tanya ya, dulu. Ya banyak hal sih yang bisa kita obrolin soal bisnis ini ya. Ya kalau misalnya lu mau tanya, ya silakan tanya aja. Gimana pendapat lu di saat lu dapat anak lu oversharing ke orang yang gak dikenal? Goblokin. Cuman ketika gue tahu Dudung udah jujur sejujurnya, ini sebenarnya kayak sudah sekitar 3 minggu lalu lah. Dia udah jujur sama gue, dia emang goblok, dia overshare. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah dia cuma nyebutin ada yang diperbutkan di bisnis ini, di bisnis money laundry. Dia nggak ada sama sekali nyebutin Foblats sebagai hierarki apa. Dia nggak pernah nyebutin kalian juga. Dia cuma nyebutin B2F saja. I swear to God, itu yang Dudung ngomong. Itu bisa konfirm ke Keling, konfirm ke hiring yang lain. Kalau Dudung ngomongnya seperti itu. Oke. Cuman yang jadi poinnya di sini, kan detektif juga nyamain ke gua, datang ke gua. Dia ngomong hal yang sama. Kayak Dudung ngomong, kayak dia sebutin semua CCS, semua, dan mafia juga termasuk lu, tentang soal ada masalah di bisnis. Cuman balik lagi, lu gak bisa percaya 100% sama detektif. Gue juga gak percaya 100%. Tapi gue juga gak memperbenarkan apa yang Dudung lakuin. Karena itu menurut gue ya, ini kalau udah ngomong soal bisnis ya bukan ranahnya dia. Cuma balik lagi, detektif banyak cara buat adu domba. Itu yang dia lakuin. Dia kan gak perlu ngotorin tangan dia. Bisa adu domba sana sini. Tahu gue cara kerja detektif, tahu gue. Tapi kan kalau Dudung nggak bilang, mereka nggak akan ngusut juga. Jadi trigger awalnya dari siapa? Dudung nggak pernah ngomong itu, Jen. Gue bani sumpah. Nggak. Gue bani. Ya kan, gue bani kan pernah gini. Jawab gue. Kan tadi kan Dudung juga udah ngomong sesuatu ke gue ya kan? Iya. Udah bilang juga apa yang lu bilang. Walaupun dia nggak menyebutkan Forbat adalah hierarki, tapi apa dia sudah mengganggu ketenangan dari bisnis Cumer ini. Karena jadi semua detektif ngusut tentang perbisnisnya Cumer. Itu satu, karena ada info yang gue dapet juga dari kepolisian. Itu. Jadi kalau misalnya lu bilang ini juga bukan kesalahan Dudung juga, nah trigger awalnya lu pasti dari Dudung, karena Dudung udah ngebocorin tentang perligaan Cumer ini. Enggak. Dia ngomong kok dia ngebocorin perihal Liga Cumer. Jadi di bisnis Cumer nih ada liga. Gue udah tanya sendiri ke Dudungnya. Sebenarnya kalau misalnya lo ngomong bisnis ini udah diusut polisi atau enggak, itu udah dari dulu sebelum lo naik ke mafia. Dari masalah Tiger Clan, semua udah dibuka sama Rodolf ke keluarga dia, detektif si Vasili. Dia udah buka semua, mulai dari tempatnya, mulai dari table, ngasih kartunya berapa, mulai dari persenannya berapa, table keuntungannya berapa, geng-geng mana aja yang nyuci ke dia, semua datanya ada di Vasili. Tahu gue. Jadi kalau misalnya lu bilang detektif ngusut dan segala macam, ya sebenarnya itu udah tahu dari dulu, bahkan sebelum kalian naik, jauh sebelum itu. Itu tahu. Bahkan polisi juga udah tahu tempat-tempatnya. Tahu. Kalau misalnya lu ngomong kita ngotorin bisnis ini, enggak, bisnisnya udah kotor dari dulu. Oh, itu High Table yang bilang. High Table juga yang bilang barusan. Apa? Itu tadi gue bilang sudah mengganggu bisnis High Table. Table. Tapi lo yang bilang trigger mulu dari tadi, Jen.
Dudung Ya terus, triggernya lu. ya kenapa kalau gue bilang trigger di sini? Ya itu bukan itu poinnya Jen. Ya bukan itu poinnya, Jen. Ya udah kan ini kan dari gua. Bener juga trigger, bro. Trigger lah. Ya triggernya udah dari WT. Yang bikin Iya, tahu bertindakan gua. polisi Gua kan juga Dudung juga. Oke. Gua tahu ini dari WT. Gua juga udah tahu semua apa yang dibilang sama Fasili yang lu ucapin itu gua udah tahu semua. Gua udah tahu semua. Jadi kalau misalnya sekarang for blood terus ditanya sama polisi dan lain-lain, bla 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 dan dapat informasi, kenapa ini juga diusut? Nah ini yang gue cari tahu kenapa detektif tuh sangat amat mau cari tahu tentang perligaan Cumer ini, ya berarti karena anak lu sendiri. Waktunya sama 3 minggu yang lalu yang lu sebut tadi. Dari situ. Jen, bahasa Liga Cumer itu tuh artinya adalah perselisihan antara CS dan CS. Kalau misalnya lu ngomong CS semua dibocorin sama Dudung, polisi udah tahu CS siapa aja, dia udah tahu orang yang ketangkep di Cumer tuh siapa aja, mereka tuh udah punya listnya. Emang lu kira BTF nggak pernah ketangkep? Pernah. BMC nggak pernah ketangkep? Pernah. Lu jangan BFL ngebahas yang pernah. lain. Enggak, ini kalau misal enggak, Oh, oke. enggak, Jen. Nggak Ini bisa. kalau Lu misalkan diem dulu, lu Basta. Gue mau Kepi. bentar, diem dulu. Kalau misalkan lu ngomong bahasa Liga Cumer artinya nih ya, kita punya perselisihan. Itu ya bahasa kasarnya lah. Kalau misalkan kita secara pengertian bahasa bayi ya, kita punya permasalahan antara semua CS, bisnis kita bersaing, itu masalahnya. Cuma kalau misalnya lu ya permasalahan Liga Cumer, itu tuh udah dari dulu sebelum lu ada di bisnis ini, sebelum lu menginjak mafia, sebelum BMC naik, sebelum BFL naik, sebelum siapa satu lagi Dewe naik. Iya, tahu KPI itu gue tahu, tapi kan di sini dimention Dudung udah sampaikan juga sendiri ke gua. Bahwasanya dia memberitahu kenapa ada clash B2F dengan For Blood. Iya, gue nggak membenarkan itu. Gue nggak membenarkan. Lu Gue mau ke panis situ, juga. gue bukan mau Iya. ngebahas kalian ketangkep itu. Gue tahu kalian ketangkep juga dalam di sini. Kalian udah lebih lama dari For Blood. Tapi dulu For Blood juga jadi CS sebelum kalian. Kita udah megang ini juga, Umer juga. Betul. Remember jangan berhenti sih. Iya, jadi gini Jen. Jadi gue tuh nggak pernah masalahin Dudung mau diapain pun, dipanis sama kalian juga ya udah. Cuman ada hal-hal yang bisa kalian pertimbangin ketika kalian panis Dudung. Karena apa yang Dudung udah omongin itu tuh polisi juga udah tahu, itu bukan rahasia private lagi, itu rahasia publik. Semua tuh udah pas polisi udah tahu. Mulai dari yang loring-loringnya aja mereka ngejorokin sama Cumer berdua. Yang masih pakai, lu tau kan pakai vest polisi yang kayak baju parkir, itu udah ngejorokin tempat Cumer waktu dulu. Oke. Tapi sekarang kenapa polisi nggak mau ngejorok Cumer lagi? Karena itu waktu pagi-pagi mereka ngejorok cuma 7 orang, gue tahan sampai 4 jam 5 jam. Mereka kapok. Oke, gini Makanya gue punya Mr. dilihat sama Kepi. dia. Kalian Ngilu kan bilang katanya ini kan udah kebocor juga sama WT ya kan. Tapi unlucky-nya yang diketahui sama HT itu kalian. Iya. Nah itu gue nggak ngapa-ngapain Dudung kok. Gue semua pikirin apa yang disampaikan sama Keling. Dia masih punya semangat hidup apapun itu. Ya gue cuman tanya ke Dudung apa yang bisa gue tanya. Jadi gue juga masih tahu diri. Dan gue juga udah pastiin juga ke HT tentang kenapa si Dudung ini bisa ngomong sama detektif. Jadi gue jadi agak aneh juga nih kalau lu selalu nyorot terus kemana-mana jadinya. Karena gue juga gak ngapa-ngapain Dudung. Betul. Gue juga nggak permasalahin lu mau panis Dudung atau enggak. Cuman gue datang sini, lu kan bilang ini bakal ganggu bisnis lu. Ya gue jawab, bisnis ini sudah terganggu dari dulu, Jen. Ini HT yang bilang tahu kan poinnya di barusan. situ kan? Iya tahu, gue tahu. Oh iya, gue juga udah ngomong sama HT. Tebel. Nah itu Tebel yang bilang Tebel lagi juga ke udah tahu gue. masalah WT juga, Tebel juga udah tahu. Cuma Iya. balik lagi, ya lu kan ex mafia, lu juga harus dengerin dari POV gue juga. Ketika lu udah dengerin dari POV gue, ya lu terserah, lu mau ngapain dulu. Gue juga ngasih aja, gue nggak pernah membenarkan itu. Tapi jadi poinnya di sini, gue ngejelasin kalau misalkan kalau lu bilang bisnis itu terganggu atau enggak, gue bisa jawab itu, jawaban gue itu. Dan sampai sekarang gue nyuci pun, gue udah nyuci 30 juta sendiri juga, polisi nggak pernah ngejorok, aman-aman aja. Berarti nggak terganggu kan bisnisnya. Ini kan pandangan dari High Table yang High Table kasih ke gue barusan. Ini bukan masalah pandangan high table atau bukan, Ini ini pandangan dia. lu. Gue ngobrol sama lu, Iya, bukan gue tahu. sama high table. Nih, gue nih sekarang di K, ya.
gue nggak ngapain duduk aja, gue masih respect sama juga sama lu pada di sini. Tapi gue bilang ini pandangan dari high Thank table. Jadi kalau misalkan lu bilang nih, ini gue mau ngomong sama lu, iya ini gue ngomong kayak kita nih yang ada di bisnis Cumer sekarang nih. Maksud gue sebagai orang yang dipercayain sama high table untuk ngurusin ini juga. Ibaratnya gini, gue nggak bolehin lu datang dan ngomong sama gue aja di saat gue lagi interogasi Dudung juga aja. Namanya gue juga ada respect nih sama lu. Keling bilang katanya mau ketemu, oh yaudah ke HUT. Itu Oke, kalau gue misalnya tahu itu udah juga, ini permasalahan ganggu ini sebenarnya polisi juga ngejek-jerokin ya emang udah dari dulu kayak gini. Betul. Jadi ini gue cuman pandangan dari hati aja gue sampaikan ke lu. Dan untuk gimananya kan kita bisa ini, gue bisa tanya lagi ke lu pandangan lu gimana That's why kayak ini gini. dari tadi Iya, poinnya, itu makanya. yang gua Makanya, nah ini kan karena kenapa ini detektif makin ini lagi karena dia dapat pandangan dari Dudung. Nah, triggernya itu dari dia juga. Itu bisa jadi ini pandangan dari gua. Karena kalau misalnya gue tarik waktu ke belakang, detektif itu selalu nanya tentang ini. Dan kita selalu denial perihal itu. Banyak hal yang diketahui sama polis akhirnya. Itu Kay. Oke. Gue tahu ya di jadi sini lu menyelamatkan temen lu juga supaya gua nggak menyelamatkan enggak, temen gua. bentar. Menyelamatkan teman lu juga supaya temen lu nggak kenapa-kenapa karena itu memang pure murni mungkin dia oversharing yang mungkin nggak ke inilah apa ya nggak ke handle lah sama dia sendiri ya ke kontrol gitu loh. Nah di sini juga gue coba bermusyawarah sama lu ngomong gue juga nggak ngapa-ngapain Dudung. Lu lihat anaknya tuh masih utuh di belakang enggak gue apa-apain. Dari tadi tapi pembahasan lu selalu ngomong ini HT ya ini kan gua minta pandangan lu bukan stop lah. So nggak usah bawa HT, gua nggak pernah bawa table. Ini kita ngomong gua sebagai CS, lu sebagai mafia. Oke, nggak usah bawa HT. Ya udah, sekarang konklusinya mau kayak gimana? Kita make a deal aja di sini. Nggak usah bawa table. Ini bisnis udah diserahin ke lu. Iya ini Ini bisnis udah bakalan diserahin ke lu. ini udah emang diserahin ke gue. Makanya kenapa gue mau ngomong sama lu juga, ya gue nggak mau ngambil jalan tengahnya aja. Dan gue pengen tanya juga ke lu, tapi lu dari tadi kan ngomong dulu ini nih. Gue kasih ngomong oke, yang perihal ini emang sudah terjadi, oke ini sudah berjalan, itu loh, paham nggak? Udah, nah ini nanti gue perlu obrolin lagi ke Joy. Nah nanti Joy akan kasih lu final lah seperti apa. Gue tahu juga di sini oversharing ini memang yang nggak bisa dikontrol gitu loh oleh geng manapun juga nggak bisa karena banyak orang yang ada di dalam suatu geng itu. Cuman I need to discuss ke Joy. Boleh, nggak masalah. Itu bukan hal yang masalah. Nah itu nanti kalau misalkan Discuss memang ada pertanyaan yang mau dikasih sama Joy akan telepon lu sendiri. Boleh, Nah, nanti boleh. gimana ke depannya itu nanti gue yang telepon ke lu. Boleh. Paling gitu yang bisa gue kasih sekarang. Cuman gue Boleh. masih butuh Dudung untuk banyak gue tanya. Ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya udah. Tanya aja Dudung, bro. Itu aja. Gue bisa pastiin Dudung juga gak bakal mati juga di sini. Ya gue tahu lu juga punya hati. I know. Gak mungkin orang masih punya semangat hidup tapi gue Dudungnya di mana sekarang, Jen? di belakang. Lo udah dimarahin itu orang temen. Ya udah, Ya paling itu semoga lu aja. wesa dengan apapun fakta yang sudah ada di lapangan. Apapun kalau misal lu ngomong soal bisnis ya bisnis udah hancur ya. Ya udah nggak apa, lakuin aja. Tapi ya itu emang apa yang gue omongin adalah itulah faktanya. Dan kalau misalnya lu ngomong ya dan misalkan gue berhubungan sama polisi pun juga nggak ada untungnya. Karena gue juga agens polisi. Gue juga nggak suka keberadaan polisi di tempat Cumer. Bisa lu nilai sendiri. Iya, gue juga bisa tahu kok pandangan lu ke Homes lu pasti marah juga dengan apa yang dia lakuin. Jadi gue memposisikan diri gue ke lu juga pada saat ini. Cuman gue bisa pastiin dia juga nggak bakal mati kok di sini. Gue cuma butuh dia untuk jawab pertanyaan gue doang. Itu. Udah menjawab belum pertanyaan lu? Masih belum? Apa yang lu belum terjawab? Enggak, biarin dia aja yang jawab. Masih Gua butuh jawaban waktu dia. lah bang, masih butuh waktu lah. Udah, paling itu aja yang bisa gue kasih tau ke lo. Ada lagi nggak dari lo? Udah cukup. Ya udah. Gue gak bawa Dudung, ya biarin Dudung jalanin punishment dari lu aja. Tanggung jawabnya si Dudung. Tapi something should happen with Dudung, ya gue gak bakal tinggal diem.
Ya udah. Fair game. Semangat Oke, thank you ya. Doesn't matter. Kita ngobrol kali ya.